Nah, kemarin. Alhamdulillah. Aduh, ternyata selain cover berkebun juga ya. Ya untuk biar lebih fresh gitu lah. Iya. Duduk. Duduk Kang Edi. Makasih ya. Biasa nih mau oleh-oleh nih kayaknya. mau ngerepotin lagi nih. Soal yang kemarin Kang Puput yang apa? Tentang cover kan kita pingin memperdalam lagi nih. Kira-kira Kang Puput bersedia untuk diskusi lagi kan? Wah, kalau udah dibawain gini gimana lagi? Ya, aduh maaf nih. Siap. Ayo. Oke, teman-teman, menindaklanjuti yang session pertama kemarin, saya udah janji kita akan bahas lagi tentang cover lebih dalam lagi dengan narasumber Kang Puput. Jangan kemana-mana, tetap di Edilais Channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Edilais Channel dan narasumber saya Kang Puput, seorang desainer cover. Seperti janji kita kemarin, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang cover. Nah, dalam hal ini memang ada 5 ini Kang Puput, ada 5 hal yang ingin saya tanyakan ke Kang Puput soal cover nih. Jadi yang pertama untuk membuat cover gitu kan ada istilahnya, yang pertama ada masalah tentang ukuran buku nih. Kira-kira nih Kang Puput, ukuran buku yang baik itu seperti apa? Misalnya segmentasinya untuk anak usia 0 sampai 5 sampai 12, dan untuk remaja itu sebaiknya gimana tuh ukuran covernya? Kebetulan Ya, Kang Edi udah bawa buat contoh juga ya, buat contoh juga nih kira-kira gimana nih? Mungkin saya bahas satu aja ya. Nah, untuk anak usia 0 sampai 5 itu gimana nih Kang Nah, Puput? ini kebetulan udah ada nih. Kang Edi udah bawa nih kayaknya nih. Ini kan udah bawa nih. Oh iya. Mungkin yang ini saya menarik sekali nih yang ini. Ini dulu ya Kang Edi ya. Ya, mangga. Ya. Ukurannya itu kira-kira? Ini ukuran 14 ke 14 ya ini ya. Kalau nggak salah ini 14 ke 14. 14 ke 14. Nah, ini kan tergantung besaran telapak tangan anak juga ya. Telapak tangan Nah, juga ini ya. kecil ya, anak-anak kecil ini lebih lebih pas gitu untuk anak-anak. Nah, ini ada satu lagi yang tadi itu bahannya EVABOOK atau spons. Kalau ini dari kertas nih. Ini juga sama, sebetulnya buku interaktif. Ya. Sama tadi dibikin rondit juga buat seperti anak-anak, buat keamanan anak-anaknya. Ini juga ukurannya Hampir sama ya. juga ya. Hampir sama ya, tapi lebih besar. Ini mungkin ini 15 ke 15. Ini juga sebetulnya ideal jadi ini. Ini untuk anak-anak juga ideal. Kalau untuk itu anak 5 sampai 12 ini gimana Kang Puput? Dari segi apanya? Ukurannya itu yang idealnya untuk anak 5 sampai 12. Apa ada perbedaan sama untuk ukuran untuk balita gini? Untuk anak-anak ini ukurannya lebih besar dari yang ini ya, lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena usia 5 sampai 12 itu emang udah bisa menirukan juga. Jadi udah bisa menirukan teman. Iya. Nah, ini kan keterlibatan orang tua juga di sini besar ya. Besar tentunya karena orang tua juga bisa menjelaskan kontennya, bahkan orang tua juga menjelaskannya nggak hanya di textbooknya doang. Jadi ilustrasi juga gitu ya. Nah, kan kadang juga anak-anak suka menceritakan, "Mah ini lagi apa ya? Ini lagi apa ya?" Nah, gitu. Oh iya, supaya lebih interaktif juga ya. Jadi tapi ilustrasinya juga mungkin itu karena ukurannya lebih gede gitu ya, mungkin ilustrasinya bisa maksimal juga ya. Ya. Nah, untuk ukuran ini memang ilustrasi itu disinkronkan dengan isi ya. Kalau saya lihat ini sih teksnya gede-gede ya, gede. Terus space untuk teksnya udah lebih banyak ya dibanding usia 0 sampai 5. Betul. Teksnya Nah, lebih ini banyak. kan sedikit ya. Cuman kalau untuk usia 5-12 ini teksnya udah lebih banyak nih. Kalau yang untuk balita mungkin teks cuma sedikit, tapi dia lebih mengedepankan ilustrasi. Betul. Ini ke ukuran Kang Edi, memang ini ideal juga sih ya. Ideal juga ini untuk anak-anak. Dan ya secara
apa secara komposisi juga memang ukuran ini cocok juga. Oh iya. Iya. Untuk remaja, Kang Puput gimana untuk remaja? Nah, Di atas 12 tahun itu. di atas Ukurannya 12 apakah apa? tahun. Variatif juga tuh. Iya. Tergantung kebutuhan atau gimana? Untuk remaja biasanya juga yang simpel juga ya, yang simpel juga. Ini ada nggak ya? Tadi saya apa? Cerita rakyat. Tadi saya asal ambil aja Kang Puput. Nggak tahu ada nggak tuh nggak nih? Coba teman-teman bentar ya, kita cari dulu nih. Yang ini Nah, barangkali ini juga masuk sih sebetulnya ya. Ini tentang ilmuwan muslim ya. Oh iya. Ini kalau remaja kan Bisa masuk juga untuk bisa, remaja ya. bisa ini. Banyak. Terus itu ya Pak, teks juga mungkin udah lebih banyak ya teksnya. Teksnya Isinya, ini oh iya, karena betul. isinya tentang kisah ya. Dan memang ini diperlukan sumber yang akurat kan. Jadi teksnya tentu lebih besar Kang Edi. Lebih banyak juga Ya, lebih banyak juga. apa presentasinya sama ilustrasinya. Jadi teman-teman kalau yang untuk 12 tahun ke atas mungkin komposisinya mungkin si teks bisa lebih banyak nih. Teksnya di samping ilustrasinya, di teks udah lebih banyak nih di sini nih teksnya. Jadi ukuran juga mempengaruhi. Di situ bisa kita lihat. Jadi secara Tapi ada ini nggak apa-apa secara psikologinya terus ini buat anak, misalnya apakah bentuk potret atau landscape lebih enak mana tuh bacanya? Kalau untuk betul, anak betul. Untuk anak-anak itu hindari gambar-gambar yang memang terlalu kecil. Jadi memang di sini di plotnya, di settingnya ini kan halaman spread ya, spread. Ini untuk penokohan dan benda-bendanya emang satu gitu. Oh iya. Jadi supaya si anak itu langsung fokus ke objek yang dia lihat. Tampilannya lebih ini ya, lebih cenderung ya meskipun kotak tapi ketika udah dibuka itu cenderung landscape ya. Iya betul. Supaya lebih supaya lebih luas gitu mungkin ya pandangan. Karena ini nih buat anak-anak jadi dibikinnya juga kan landscape kan. Ini tiap halaman ini landscape kan. Jadi nggak bosan juga sih buat anaknya. Oke teman-teman, jadi begitu tentang ukuran buku. Jadi memang ada kriteria tertentu untuk anak usia 0 sampai 5, 5 sampai 12, beserta untuk remaja juga mungkin ada kriteria tertentu dan tadi udah sampaikan sama Kang Puput. Intinya memang untuk anak usia 0 sampai 5 memang tadi supaya lebih luas pandangannya, supaya masuk ilustrasi juga memang biasanya cenderung landscape ya Kang Puput ya. Betul. Atau kotak mungkin ya. Ya. Terus kalau untuk remaja atau anak usia 5-12 itu ukuran bukunya udah mulai variasi, udah mulai fleksibel. Ada yang potret juga kan Puput ya. Ada yang landscape juga. Terus untuk komposisi teks sama ilustrasi mungkin untuk anak usia 5-12 sama remaja itu teksnya mungkin bisa lebih banyak dibanding sama usia 0-5 tahun ya. Itu Puput ya. Iya betul. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di Edelight Channel. Lanjut lagi dengan Edelight Channel sama narasumber saya Kang Puput. Kang Puput, kita lanjut lagi nih. Boleh. Poin yang kedua itu tentang ini. Saya ingin penasaran tentang masalah tipografi itu. Kira-kira ada nggak kriterianya penggunaan tipografi untuk anak usia 0 sampai 5 sampai 12 dengan remaja itu kira-kira ada nggak kriterianya? Ya. Untuk anak 0 sampai 5 berapa itu kira-kira? Iya, Kang Edi. Jelas itu ada perbedaan karena memang segi usia dan segmentasi juga berbeda. Nah, di sini untuk anak-anak kita generalisasi bahwa font yang bukan untuk dibaca sih sebetulnya ya. Untuk anak Maksudnya kalau untuk nggak dibaca untuk gimana ya, tuh? itu buat kalau usia tadi ya 0 sampai 5 sampai 5 itu kan untuk dilihat sebetulnya ya. Jadi ada orang tua ya yang menjelaskan. Ada masih didampingi orang tua iya, ya. betul. Nah, gitu. Tapi juga secara psikologis font itu mempengaruhi. Jadi supaya nanti ceritanya ini anak-anak melihat font judul itu terekam bahwa nanti judulnya si Anu gitu ya. Judulnya si itu gitu kan ya. Buat apa?
buat menstimulus juga mungkin ya. Iya betul. Nah, untuk PAM itu sendiri dari Anak usia 0 sampai 5 tahun itu tidak terlalu rumit. Nah, jadi fontnya yang memang font yang berserif atau tidak berserif? enggak berserif. Berarti tidak Taruhlah ini ya. Ya. Ini sampelnya ini. Ini kebetulan huruf besar Ya. huruf besar dan tidak berkait ya, berserif itu. Jadi segmennya memang harus seperti itu. Catat teman-teman, tadi tidak berkait ya untuk anak usia 0 sampai 5 hurufnya tidak berkait. Nah ini juga tidak berkait ya. Oh iya. Nah jadi maksud berkait itu, nah ini nih ada contohnya ya berkait nih. Jadi di bawahnya itu ada, Oh iya iya. ini ada apa ya? Lekuk atau Ya ada lekuknya gitu kan, ada serifnya kalau ini mungkin ya kamu apa supaya apa keterbacaannya supaya lebih ini juga ya, lebih mudah juga gitu. Iya, Kalau betul. nggak berserif gitu Iya betul. mudah dibaca. Mudah dibaca dan memang anak-anak langsung fokus gitu. Contohnya kira-kira ada nggak contoh huruf tidak berkait untuk anak yang kira-kira menarik gitu? Ada sih banyak ya, banyak kalau kita pilih-pilih font itu banyak sekali. Yang biasa Kang Puput pakai itu biasanya apa tuh kalau mendesain buku gitu? Kalau untuk yang umum kayak komiksan ya. Oh, iya. Nah, komiksan kan itu apa sih? Mudah dibaca ya, mudah dibaca ya. Terus bentuknya juga menarik juga ya. Ya. Terus ada lagi memang font-font yang untuk anak itu banyak sih ya. Kalau dipilih satu-satu tentunya banyak sekali. Iya, banyak beragam memang. Beragam sekali. Yang penting tidak ada unsur apa tadi berkaitnya itu. Berkaitnya itu ya. Iya. Jadi mudah dibaca, mudah dilihat. Jadi nggak terlalu rumit juga sih untuk anak-anak. Kalau untuk remaja mungkin udah bisa ya yang berkait itu yang untuk ya, remaja. kalau untuk remaja 5 sampai 12 mungkin juga udah bisa atau gimana? udah bisa. Nah kayak gini kan, ini anak-anak kan, ini kan dibacanya agak Ya harus lumayan ini juga ya. agak rumit ya. Keras juga ya, lumayan kerja keras. Teman-teman, jadi kesimpulannya kalau boleh saya simpulkan Kang Puput, jadi memang penggunaan huruf itu yang pertama mungkin yang harus digarisbawahi untuk usia 0 sampai 5 tahun itu hurufnya biasanya tidak berserif, dan contohnya mungkin seperti tadi komiksan yang sama Kang Puput kasih tahu, atau Arial. Nah, kalian mungkin bisa explore sendiri lah. Yang penting tidak berkait ya. Terus yang untuk yang 5-12 sampai yang usia remaja itu udah mulai bisa ini ya, fleksibel, bisa diaplikasi dengan font yang lain. Maksudnya bisa apa di sounding gitu sama font yang lain atau enggak? Bisa dikolaborasi lah. Oh iya. Nah, dengan catatan mungkin tadi tidak terlalu rumit juga gitu. Ya, dengan catatan tidak terlalu rumit. Nah ini yang penting juga nih Kang Edi. Gimana? Untuk anak-anak itu kan si judul itu memang gak terlalu banyak. Contohnya ini si Bebe gitu ya. Udah si Bebe aja. Ya, si gitu Bebe kan. ya. Terus ini misalnya judulnya suara apa itu kan gitu ya. Oh Nah, iya. jadi nggak terlalu banyak harus misalnya si Bebe pergi ke kebun binatang. Oh, ya, kan. Pokoknya biar ini ya, biar Ya. apa? Biar lebih eye catching, lebih Ya. apa? Biar lebih mudah diingat. memudahkan anak. Memudahkan anak-anak untuk mengingat judul buku. Oh, meskipun misalnya itu ini gitu ya. ya, walaupun dia belum bisa membaca karena bimbingan orang tuanya, oh ini si Bebe gitu ya. Anak juga nanti hafal bahwa oh Mama tolong ngambilin buku si Bebe gitu kan. Itu. Catat teman-teman, jadi jangan terlalu panjang ya kalau bikin judulnya, khususnya untuk anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Edilais Channel. Lanjut lagi Kang Puput. Saya ingin bertanya juga tentang ini penggunaan ilustrasi atau foto dalam cover itu gimana tuh teknisnya tuh untuk anak usia 0 sampai 5, 5 sampai 12, dan untuk remajanya gimana kira-kira teknisnya? Nah ini ya ada ya. Jadi ini udah ngasih contoh nih ke saya nih. Oh, iya. Kita satu-satu ya. Nah ini
ke 0 sampai 5. 0 sampai 5 ya itu. Nah, Oh, iya. ini 0 sampai 5 dan karakternya juga ini karakter apa ya? Itu lucu juga ya. Gak paham tuh Aneh ya? karakternya aneh. Tapi anak-anak seneng nggak? Seneng Iya, dengan karakter seperti ini karena imajinasi mereka itu karakternya tidak terlalu apa ya, detail juga gitu. Detail juga, tidak terlalu kaku juga mungkin. Ya, di sini yang ditonjolkannya juga kan karakternya langsung kan. Oh iya. Nah, ini kan adapun ini karakter-karakter yang lainnya ini kayak ikan kan ini ada di sebuah kolam, terus dia ini lagi di pekarangan dan apa ini Mungkin bisa dikasih oh, lihat ya. juga. Oh iya. Jadi bisa kemungkinan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu real gitu ya? Iya bisa. Nggak terlalu real. Nah ini juga kan, ini kan perahu ya, ini perahunya gitu kan dengan ilustrasi yang sederhana, nggak terlalu detail gitu ya, rumit lah gitu ya. Nah ini juga untuk ikannya, ini yang jelas ikannya udah tergambarkan ya, udah terwakili bahwa ini satu karakter yang memang ini ikan loh gitu. Jadi nggak terlalu rumit. Ininya harus berapa? Nggak gitu, harus siripnya, persis gitu. seperti ikan Gitu. yang sebenarnya ya. Iya, 12 gimana Kang Bud? Nah, 5 sampai 12 tahun 5 itu apakah sampai 12 ini sudah mulai real atau gimana? Sudah mulai real kan. Oh iya. Sudah mulai real. Jadi di sini ada bentuk burung gagak, Oh iya. ada ayam. Udah kelihatan seperti ayamnya, seperti burung gagaknya ya. Iya, ini ada kelinci gitu kan. Ini udah mulai detail, terus struktur Anatominya ya. anatominya memang udah mulai ini ya, udah mulai mendekati. Ya. Cuman tetap tidak lepas dari imajinasi anak-anak kan gitu ya. Ini dengan penokohan ayam kan dengan dengan kokokannya, dengan karakter bicaranya kan gitu ya. Ini sudah, ini udah mulai real ya. Ini udah mulai real, tetapi memang secara penokohan ini disesuaikan dengan oh iya. isi cerita. Saya lihat sih ini fabel ya. Ini fabel artinya tokoh binatang yang dimanusiakan, Kang Edi. Ya kan ini Yang bisa berbicara ya. bisa berbicara kan. Ini ya. kayak bisik-bisik nih, bisik-bisik ke ayamnya nih. Gitu kan. Bukan bisik-bisik tetangga ya. Iya betul. Itu untuk yang ini gimana? Untuk yang usia 12 tahun ke atas itu udah sama sekali udah real berarti ya. Ini gimana Kang? Ini cerita ya, nah ini nih. Nah ini buat 12 tahun. Ini juga udah masuk. Iya. Jadi penokohannya, penggambarannya memang sudah mulai Udah real mungkin ya. Udah real gitu ya, udah epic anatominya udah mulai jelas ya. Iya, walaupun memang di sini udah menggambarkan bahwa di sini ada perubahan yang secara penokohan. Nah ini juga kan binatangnya, Oh iya. gajahnya juga udah mulai gajah aslinya Ya. bukan gajah-gajahan. Kalau yang lain kan gajahnya bisa jadi warnanya yang oranye. Oh kan, iya. Kalau ini emang udah Real seperti udah real kan. mendekati Nah, warna gajahnya sendiri Iya. ya. Kesimpulannya mungkin untuk masalah ilustrasi bagi anak 0 sampai 5 itu mungkin belum real ya. Oh, betul ya. Belum real. Terus anak usia 5-12 itu udah mendekati real. Terus anak 12 tahun ke atas mungkin itu udah nyampe ke real ya. Betul. Dari mulai anatominya udah mulai real, warna juga udah mendekati warna asli kan ya. iya. Kamu masih semangat kan? Wah semangat dong. Oke, sebelum kita lanjut lagi, saya mau minum dulu ya. Oh iya. Dari tadi Kamu saya. minum dulu kamu. Aduh maaf nih Kang Edi. Haus. Ini tinggal 2 lagi Kang Put ya. Saya ingin tanya soal ini nih. Tentang ini Kang Put, tentang penggunaan warna tuh. Gimana nih kira-kira untuk anak usia 05, 5 sampai 12 sampai untuk remaja gimana nih? Ya. Warna. Kalau untuk warna itu memang
sebetulnya patokan-patokan tertentu memang ada ya. Iya. Tapi ada juga yang memang keluar dari pakem itu kayak di. Iya. Jadi tertentu sama vakum. ya jadi keluar dari apa sih yang sudah di Kebiasaan. ya betul. Tapi untuk anak itu sendiri kita bagi dua aja ya. Ya, bagi dua. Kita bagi dua Untuk anak sama untuk remaja ya. Ya, untuk anak biasanya si warna-warnanya itu flat ya. Maksudnya flat itu? Nah, flat itu tidak ada gradasi, jadi warna-warna yang langsung ada yang warna primer, Oh, ada yang iya. warna sentier. Kalau ini kan warna-warna yang memang soft ya, ada yang soft gitu kan. Jadi nggak ada gradasi. Nah, contohnya kayak ini solid nih. gitu ya. Warna-warnanya langsung apa? Langsung flatten gitu. Beda kan ya? Iya. Nah, ini kan udah mulai ada gradasi nih. Dari hijau tua ke hijau muda kan gitu Oh, berarti yang ini untuk bisa dibilang untuk remaja ya ini? Bisa, ini Bisa bisa dibilang. untuk dibilang untuk remaja, untuk anak usia 12 tahun. 5 5 sampai 12 12 juga masih bisa ya. Oh, iya. Kan ini di sini juga kan beda ya. Ini solid, nggak ada gradasinya. Kalau ini kan ini udah ada gradasinya nih. Nah, gitu. Udah ada apa? Ada volumenya nih, ada volumenya misalnya. Ini kedalaman apa si ayamnya itu ini udah ada nih tuh kan gradasinya. Nah, gitu. Gelap terangnya udah kelihatan ya. Betul, gelap terangnya udah kelihatan nih. Itu kan nah beda banget Teman-teman, ya. coba lihat ini. Ini ilustrasi ini untuk anak usia 0 sampai 5, yang ini bisa untuk 5 sampai 12, bisa juga untuk remaja. Kalau anak untuk 0 sampai 5 itu dia warnanya cenderung solid dan biasanya lebih cerah ya Kang Puput ya. Iya, betul. Warnanya cerah. Terus untuk anak 5 sampai 12 atau untuk remaja itu udah mulai tidak flat, dalam artian udah mulai ada gradasi. Iya, ada volumenya. Udah ada volume juga ya. Iya. Ini teman-teman. Satu lagi Kang Puput, pertanyaan terakhir nih mengenai ini Kang Puput, komposisi. Komposisi untuk cover sini itu yang baik itu seperti apa komposisinya? Untuk anak ya. Untuk anak dan untuk remaja gitu. Untuk anak dan remaja memang di sini dibutuhkan yang tadi ya. Dimulai dari awal tadi, dari mulai penggunaan huruf, Nah, penggunaan huruf, ilustrasi. Nah, sekarang komposisi ya. ya Komposisi. Nah, untuk komposisi itu sendiri, jadi untuk anak-anak itu harus ada space yang berbeda. Maksudnya antara judul dengan ilustrasi itu tidak saling mendahului, Kang Adi. Oh, kayak Iya. kayak bisa aja ya. Iya. Maksudnya gimana tidak Nah, saling mendahului? ini kan ilustrasinya tuh, ilustrasi ada di sini, terus ini ada judulnya. Jadi memang fokus ya. Untuk judulnya bisa dibaca langsung, Iya. fokus ke judulnya. Oh iya. Nah, ini ilustrasinya juga fokus kan gitu. Jadi nggak saling Nggak tumpang menumpuk tindih gitu. gitu. Itu masalah jadi apa? Nggak saling tumpang tindih ya, harus ada yang tadi harus ada Ada space khusus nih. Space khusus. Nah, jadi biar si anak itu tahu gitu. Oh, ini judulnya itu loh gitu. Oh, judulnya anu loh. Ya. Jadi memang bukan dibatasi sih sebetulnya, tapi masa usia 0 sampai 5 itu kan daya eksplornya, daya ingatnya juga memang harus kita bimbing ya. Dalam arti dengan buku-buku yang ada, dengan judul-judul yang ada, apalagi yang tadi dikaitkan dengan komposisi, tentunya harus yang mudah diingat. Jadi tidak rumit lah, Kang. Dari mulai huruf juga Iya, dari warnanya juga. penempatan juga ya, Betul, dari penempatan juga harus bisa tadi ya, nggak tumpang tindih lah gitu. Ini kan si judulnya nggak ada yang kalau tadi mah mendahului ya. Nah, ini kan terpisah aja gitu. Oh iya. Warna juga Kang Puput ya, warna juga berpengaruh juga ya. Iya, pengaruh juga. Warna juga. Nah, Kang Puput, tadi ukurannya gimana? Kalau ukuran huruf sendiri gimana nih? Nah, untuk ukuran huruf ini udah pas ya. Disesuaikan sama space juga mungkin ya? Ya, ini disesuaikan dengan space. Di display juga ini masih terbaca gitu ya. Oh iya. Nggak saling. Keterbacaan. Nah, keterbacaan juga. Nah, ini kameramen kebaca nggak?
Jadi jangan ditumpuk gitu, jangan saling mendahului antara judul dan ilustrasi. Nah, itu Jadi kan. bisa saya simpulkan berarti ya, mengenai komposisi yang baik untuk sebuah cover yang tadi, pertama mungkin tidak saling mendahului antara judul sama ilustrasi sendiri. Terus penggunaan warna mungkin harus disesuaikan dengan sasarannya, rambutnya. Iya, Targetnya penggunaan warna. Terus yang ketiga, tadi apa Kumpet? Yang ketiga yang saya lupa lagi, yang ketiga itu tidak tumbang tindih. Yang berkembang tinggi. Penggunaan warna, oh iya ukuran. Ukuran juga disesuaikan dengan segmennya sama ini juga ya, sama apa? Space. Space buat kapal itu gimana? Nanti tinggal cari ukuran yang ideal untuk space buku itu sendiri. Ini kan udah pas sebetulnya ya. Udah pas dengan background putih, dengan judul, terus ini ilustrasi di sini. Aku pernah mengenal lingkungan dan sekitarnya. Nah, ini juga udah pas sebetulnya ya. Udah pas dalam arti tidak timpang tindih, Pak. Kang Edi di sini tidak timpang tindih. Ini juga kan walaupun ini banyak ikon-ikon pernak-perniknya, tapi nggak mengganggu judulnya. Oh ya, judul jadi tidak terganggu ya. Iya. Oh, judul jangan sampai mengganggu ya. Jadi ada apa? Mungkin ada ketika membaca dia nggak merasa terganggu juga nanti dengan elemen yang lain seperti ornamen atau ilustrasi. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan sebulan buat teman-teman atau ada Untuk teman-teman ya, kita saling explore aja ya, karena perkembangan buku dunia anak itu nggak akan mati, nggak akan habis-habisnya gitu ya. Kalau untuk dunia anak itu selalu berkembang terus dan selalu ada penemuan baru di situ, dan senantiasa anak-anak bisa menggali lagi, bisa mengeksplor lagi, tentunya dengan apa yang kita create ya, Kang Edi ya. Ya kita bikin yang sebaik mungkin, seedukasi mungkin buat anak-anak, tentunya untuk masa depan anak juga gitu. Jadi hadirnya juga tentu dari kualitas yang harus memang betul baik gitu, Kang Edi. Oke, Sobat Laser, demikian perbincangan saya dengan narasumber Kang Puput. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kalian yang ingin terus mengetahui lebih dalam tentang cover, kalian bisa lihat di channel ini. Kalian juga bisa langsung konsultasi kepada Kang Puput. Nomornya ada di sini. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa saksikan video selanjutnya hanya di Edilais Channel. Terima kasih. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Nonton terus YouTube Edilais Channel. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, komen.